2024. Kira-kira langkahnya nanti seperti apa? Apakah akan mendukung salah satu calon yang maju atau nanti seperti apa? Kemudian ada nggak target perolehan suara nanti yang ingin diraih di pemilu 2024? Sementara itu Kepada siapa pertanyaan? mungkin kepada Pak Ketua juga sebentar. Oke, mas duluan mas. Untuk target dari PKR sendiri di 2024 sementara ini adalah kita melihat sebuah realitas, kita lolos dulu untuk berlaga di 2024, sehingga sekarang ini memang keanggotaan maupun dari kepengurusan dan juga dari seluruh elemen PKR berjuang keras untuk membentuk 34 provinsi di Indonesia, karena syarat utama dari Kemenkumham maupun KPU itu terbentuknya 100% provinsi, kemudian 75% kabupaten dan 50% kecamatan. Itu target pertama. Nah, masalah nanti di dalam pemilu 2024 itu kita pikirkan di dalam rapat-rapat DPD ke depan. Rapat DPP. Mungkin ada lagi. Atau Pak, sedikit mau nambahin. Nggak, mungkin sedikit Mas ya tambahan. Jadi di 2024 ini nanti kan diawali dengan pemilu legislatif. Tetap kita punya target untuk wilayah atau daerah yang memang sudah berhasil kita bentuk. Kita tidak menggunakan sistem yang biasanya dilakukan oleh teman-teman partai. Ada pengajuan dari seseorang yang ingin maju pilek melalui partai ini, tapi nanti DPP melakukan penunjukan kepada keanggotaannya untuk ikut serta di dalam kontestasi pemilu legislatif, sehingga persyaratan lolos cukup, maka kita pasti akan mengirimkan kader-kader kita untuk ikut ambil bagian di legislatif daerah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 1, bahkan di tingkat pusat. Itu Mas. Terima kasih. Terima kasih. Saya kebetulan namanya sama dari media Kedaulatan Rakyat. Bukannya alasan Pak Tuntas untuk membuat nama PKR Partai Kedaulatan Rakyat. Padahal kita sudah 76 tahun pakai media Kedaulatan Rakyat itu brandingnya ya gitu-gitu saja. Cuma intinya begini, saya kan melihat dan mengamati Pak Tuntas dulu waktu pakai Tikus PT Hanoto Bari itu sudah melakukan branding beberapa pileg. Saya juga tahu juga di wali kota Solo dulu Pilbalkot juga memberi semacam branding juga, walaupun hasilnya tapi sudah memiliki nama bahwa seorang Pak Tuntas di belakang dari seorang tokoh Pilbalkot itu. Dalam artian modus atau cara strateginya apa masih seperti itu atau nanti ada perubahan? Karena ini kan 2024 kenyataannya memang semacam kompetisinya semakin ketat atau keras. Terima kasih. Iya, matur nuwun Pak. Saya memakai nama Kedaulatan Rakyat karena sesuai dengan moto kita selama ini dari pergerakan dulu Tikus PT Hanata Baris. Memang kita ingin seutuhnya Indonesia ini kembali ke tangan kedaulatannya, kembali ke tangan rakyat. Dalam artian kita perjuangkan selama ini dengan jalur independen dari Pilbalkot dan lain sebagainya, sehingga nama Kedaulatan Rakyat kita ambil karena kita rasa sangat pas atau sangat cocok dengan moto perjuangan kita selama ini. Dan mungkin kalau ditanya tentang modus jadi kalau bahasa kerennya mungkin strategi ya Pak. Strategi dari PKR ini tetap akan mengadopsi juga dari Tikus PT Hanata Baris, karena Tikus PT Hanata Baris tidak hilang. Tikus PT Hanata Baris sampai sekarang masih ada dan menjadi underground dari termasuk juga Bu Cahmon menjadi underground dari PKR itu sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang
dilangkahkan atau dicita-citakan di dalam pergerakan terus pilihan atau baris sesuai yang dulu pernah dilakukan di dalam pencalonan pilwal dan lain sebagainya. Jadi begitu Pak. Untuk nama kedaulatan rakyat berarti kita saya tidak Pak. Harapannya nama ini dicintai dan menjadi sebuah fenomena demokrasi yang terbaru di Indonesia. Harapannya seperti itu dan bisa benar-benar merakyat ke sanubari rakyat Indonesia. Mungkin itu Pak. Ada lagi? Oh, Saya dari akun, saya dari Bawah News. Pak, Mas Tuntas, kalau melihat dari perkembangan dengan pilpres dalam sebuah politik, apakah akan meng-create tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh masyarakat yang terkenal untuk mendorong partai kedaulatan rakyat lebih cepat untuk menyelesaikan target di 34 provinsi tadi? Itu yang pertama. Terus yang keduanya adalah struktur organisasinya semacam apa? Karena kan juga banyak sekali kan istilah-istilah nama di dalam kepartean yang mungkin familiar, mungkin tidak familiar lah. Itu strukturnya semacam apa? Apakah ada istilah ranting, DPW atau DPD, kemudian istilah nama-nama tersebut. Kemudian yang ketiganya, mereka yang tergabung dalam struktur tersebut, apakah dia diambil dari mungkin dari pensiunan pegawai atau mungkin dari swasta atau para pedagang, mungkin itu aja. 3 poin itu aja. ya, kalau kebanyakan saya lupa soalnya. Jadi kalau kita sistemnya seperti tadi yang saya yang saya bilang bahwa kita memang mewujudkan munculnya tokoh ini dari PKN ini adalah dari bawah. Jadi kita tidak mengadopsi dari tokoh-tokoh nasional ataupun tokoh nasional dalam PKN ini karena memang niatan kita adalah memunculkan tokoh baru dari bawah, dari tiap wilayah, tiap kabupaten akan muncul tokoh-tokoh baru yang memang sebenarnya mungkin kemarin berpotensi untuk bisa menjadi anak bangsa yang ikut membesarkan bangsa ini, tetapi mungkin karena terkendala banyak hal sehingga tidak bisa mengakomodir. Sehingga di dalam PKN ini kita membuka ruang yang sangat luas bagi masyarakat Indonesia untuk bisa berkiprah di pesta demokrasi nanti. Dan alhamdulillah bukan kita sok pede atau terlalu pede, tetapi dari apa yang kita sosialisasikan di masyarakat Indonesia tentang perubahan demokrasi yang kita harapkan munculnya tokoh baru dari bawah. Alhamdulillah selama ini dari pergerakan sampai kemarin kita evaluasi di rapat DPP kemarin itu alhamdulillah sangat luar biasa. Sangat luar biasa saya nilai karena pembentukannya juga jelas dan mereka terus melakukan pergerakan untuk pembentukan sampai tingkatan ranting. Ini yang saya nilai. Berarti masyarakat Indonesia ini membutuhkan sebuah perubahan. Berarti masyarakat Indonesia ini membutuhkan sebuah satu arah demokrasi yang baru. Dan PKR ini diharapkan bisa membawa arah perubahan yang baru di Indonesia. Bahkan yang sampai saya bilang PKR dalam pergerakan sampai kemarin dievaluasi rapat DPP adalah sebuah keajaiban. Kenapa saya bilang keajaiban? Karena kita tidak ada tokoh nasional. Kemudian pergerakan di daerah luar biasa. Bahkan di Nangko Aceh Darussalam atau Aceh sekarang ini sudah terbentuk sampai tingkatan desa. Ini bagi saya sesuatu hal yang sangat spektakuler dalam arti keajaiban. Mungkin karena namanya Partai Kedaulatan Rakyat. Iya. Kemudian yang kedua kita ada tataran struktural. Tataran struktural di sini kita ada DPP, kemudian ada DPW, kemudian ada DPD, ada DPRT, DPC, dan DPRT. Itu susunan yang kita berikan pada Kemenkumham. Kemudian juga di bawah DPRT kita ada sayap-sayap PKR. Jadi relawan-relawan PKR ini juga bergerak untuk membantu di dalam pergerakan PKR di wilayah
wilayah-wilayah di provinsi di Indonesia. Mungkin itu. Untuk yang ketiga tadi apa ya? Oh sudah ya? Iya, mungkin itu Pak. Iya. Ada lagi sebelum Monggo. sesi selanjutnya? Ayo. Kalau sudah, sesi berikutnya adalah nanti monggo siapa yang mau wawancara dengan teman-teman beliau yang ada di depan ini, teman-teman media bisa melakukannya sambil yang lainnya nanti. Oh, masih satu lagi, oke. Terima kasih. Nama saya Jayadi dari Media Indonesia. Dari seluruh penjelasan yang Anda berikan kepada kami tadi, kami masih belum mendapatkan tentang visi misi dari PKR itu nanti itu apa. Kan belum ada kejelasannya. Program-programnya itu apa? Ini bisa dijelaskan sekalian. Kemudian dari 19 kepengurusan wilayah yang sudah terbentuk, itu mungkin bisa disebutkan secara rinci supaya ada kejelasan bahwa memang nyata terbentuk kepengurusan wilayah, kepengurusan daerah maupun kepengurusan ranting. Sementara itu dulu, terima kasih. Oke, matur nuwun Pak. Visi misi dari PKR ini hampir sama dengan visi misi Gus Widiana Tabarisman. Jadi ingin membuat satu perubahan dari sejarah baru Indonesia dengan rumah ripah Loh Jinawi atau Titik Tentrem Kertokan. Dalam artian di sini adalah bagaimana membuat Indonesia menjadi negeri yang lebih baik untuk bisa Indonesia ini menjadi tuan di negeri sendiri. Karena kita melihat seperti tadi kita sampaikan bahwa Indonesia ini sudah 76 tahun Indonesia merdeka dan tidak bergerak dari unsur berkembang bahkan atau sedang berkembang, sehingga muncul ide dari teman-teman tentang bentuknya PKR dengan konsep seperti ini mungkin akan sangat berbeda dengan konsep partai-partai politik yang sekarang sudah ada. Di dalam pendirian PKR ini kita ingin mewujudkan Indonesia ini menjadi tuan di negeri sendiri. Kita ingin mewujudkan Indonesia, warga negara Indonesia bisa benar-benar berkiprah, tidak hanya menjadi objek politik, tetapi bisa menjadi subjek politik di Indonesia. Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Titik Tentrem Kertorajo. Dalam artian di sini adalah bagaimana membuat Indonesia menjadi negeri yang aman, tentram, damai. Kita bersinergi dengan semua pihak dan juga bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Itu inti dari visi-visi yang ada. Kemudian terbentuknya struktural di 19 provinsi adalah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, kemudian Papua, Papua Barat, Sulawesi, kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan lain-lain Pak. Saya tidak begitu apa-apa karena yang ngurusin Pak Sekjen. Jadi sekitaran itu yang sekarang ini sudah terbentuk dan insya Allah untuk ke depan ini yang siap dan sudah ada pembentukan yaitu di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah juga sehingga kalau saya bilang bahwa PKR ini sebenarnya sudah terbentuk dari Sabang sampai Merauke, karena Aceh di Sabangnya dan Merauke di Papua sudah terbentuk, bahkan sampai di Asmat ya kalau nggak salah. Asmat Napi sudah terbentuk di Papua. Dan ini mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesuksesan untuk PKR ini. Target yang dikejar oleh Sekjen di dalam pembentukan di 34 provinsi ini bisa mendapat kelancaran dan mohon doanya. Itu mungkin itu. Ada lagi, Mas?
mungkin namanya sedikit menuntas buat partai di Indonesia itu kan nggak gampang ya Pak. Jadi butuh begitu kedengeran. butuh dana yang cukup luar biasa dan juga infrastruktur yang luar biasa. Mungkin bisa diceritakan bagaimana untuk model pendanaan dalam sebuah partai. Kita tahu bahwa hampir semua partai Indonesia ya berdarah-darah gitu ya. Bahkan untuk lolos electoral threshold itu juga agak gampang gitu ya. Maka yang lolos paling mereka punya basis, misalnya basis agama, basis ideologi, ataupun basis mungkin kerakyatan yang lain. Nah, kira-kira basis yang mau digarap di PKR ini apa gitu ya? Karena rata-rata mereka semua ke sana. Kemudian tadi Mas Luka juga menyampaikan bahwa partai sekarang mungkin harapannya menipis gitu ya. Apakah tidak sebaiknya misalnya PKR ini atau Tikus PD ini berkoalisi dengan partai yang sudah ada, kenapa tidak pilihannya ke sana gitu ya, untuk mengurangi mungkin dari sisi pembiayaan dan yang lainnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, matur nuwun. PKR ini kalau ditanya tentang pendanaan, makanya tadi saya bilang bahwa PKR pembentukannya ini adalah sebuah keajaiban. Dan ini boleh saya bilang mudah-mudahan kalau nanti diberikan sebuah kelancaran, maka Indonesia akan menyambut era baru dari demokrasi. Karena di dalam PKR ini pembentukan di tiap-tiap provinsi kita belum mengeluarkan pembiayaan besar. Saya provinsi A membentuk DPW dan lain sebagainya, mereka bergerak sendiri, menyewa kantor DPW sendiri, menyewa kantor DPD sendiri. Sambutan terhadap PKR ini saya nilai luar biasa dan sebuah keajaiban. Jadi saya tahu, yakin bahwa di banyak pendirian partai politik mungkin ya itu membutuhkan pembiayaan yang sangat luar biasa besar. Tetapi dari apa yang dilakukan oleh PKR ini, oleh keanggotaan maupun oleh struktural yang ada di daerah-daerah, kita baru pembiayaan di penyewaan kantor DPP Jakarta, kemudian juga mungkin yang terbesar baru itu, karena di daerah-daerah terbentuk sendiri. Jadi kita datang, mereka sudah membentuk, ada koneksi dan lain sebagainya, kemudian membentuk dan akhirnya mereka bergotong royong. Karena memang simbolitas Tikus PD kan bergotong royong, kayak dulu Pilkada Solo. Pilkada Solo, waktu baju semua gotong royong di semua keanggotaan untuk bisa menumpang dari pembiayaan Pilkada Solo. Sama halnya dengan PKR ini, alhamdulillah sambutan dari berbagai provinsi, bahkan provinsi yang belum kenal Tikus PD itu pun juga membuat kantor sendiri, sampai bergerak mereka keliling dari daerah per daerah dengan gotong royong sendiri untuk membuat kantor-kantor DPD, DPC, DPRD. Ini yang membuat kita semakin semangat dan sangat optimis untuk bisa tembus di 2024 dan mengajukan calon-calon legislator dari kita. Kemudian yang kedua, kenapa tidak berkoalisi? Di dalam PKR ini ada semboyan seperti halnya semboyannya Tikus PD anak Tabanis. Yen wani ojo wedi, yen wedi ojo wani. Dalam artian di sini adalah saya bersama mereka keluarga besar dari Tikus PD anak Tabanis maupun PKR ini sudah bertahun-tahun. Kemudian sekarang bermimpi menjadi sebuah partai politik dan kita tidak ada kata pantang menyerah. Bahkan ada semboyan kalau anggota saya dikirim ke luar provinsi kayak kemarin, ada yang dikirim ke Sumatera Barat, ada yang dikirim ke NTB dan lain sebagainya, mereka sampai izin cuti kerja. Kemudian punya semboyan, saya tidak akan pulang sebelum terbentuk. Itu. Jadi sebuah militansi yang saya anggap luar biasa dan alhamdulillah terbentuk sesuai dengan target karena memang sudah ada beliau-beliau yang ada di sini. Dan kita putuskan di dalam rapat DPP memang untuk sekarang di dalam pembentukan maupun insya Allah kalau ke depan kita belum tahu ya. Cuma sekarang ini kita memang fokus di dalam pembentukan PKR ini, kita tidak berkoalisi dengan partai apapun. Jadi karena kita tetap membawa idealisme independen di dalam PKR ini, kita tetap akan berjuang seutuhnya untuk masyarakat Indonesia dan karena memang
garis dari perjuangan kita, dari apa yang ingin kita raih di dalam perjuangan PKR pendirian partai politik ini, kita wujudkan untuk pembaharuan bangsa dan negara. Mungkin itu. Ada Pak Pangapunten. Ya, saya kira sudah cukup ya. Ada lagi? Mana? Oh, Pak Sigit mau datang buat Pak Sigit. Demikian tanggapan dari Ketua Umum Partai Jadi beliau memang Kedaulatan Rakyat, beliau adalah Tuntas Subagio. wilayah yang berbentuk itu mungkin secara